Dan apapun yang kita hadapi hari ini, dalam kesulitan apapun, selalu fokus sama Tuhan, fokus sama kasih-Nya, fokus kepada apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Dan ketika fokus kita berubah, ketika fokus kita benar, maka kehidupan kita dimerdekakan sama Tuhan. Seringkali hanya sesederhana itu. Seringkali hanya sesederhana itu. Kita fokusnya kita alihkan kepada kebenaran firman. Hidup ini jadi makin berarti. Bahkan tanpa dengan kekuatan sendiri lagi, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, takut itu sirna, kebimbangan itu sirna dengan sendirinya. Penuh atas semua janji Tuhan. Apapun yang kami hadapi di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dan ketidakpastian ini, Tuhan, kami tahu dengan pasti bahwa Tuhan kami penuh kepastian. Tuhan kami selalu penuh dengan janji yang ditepati, dan pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Kami tahu naungan kami adalah Tuhan sendiri, dan itu sebabnya kami aman dan nyaman di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Roh Kudus yang ada di dalam kami. Alkitab sendiri mengatakan Roh Kudus itu mengajar, dan Roh Kudus itu senantiasa mengingatkan kami akan semua firman yang kami dengar dan kami baca. Tuhan, kami percaya hari ini yang datang dengan beban berat, pemulihan sudah Engkau siapkan. Yang datang dengan penyakit hari ini, saat ini juga Tuhan, kesembuhan sudah terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa dengan otoritas Tuhan, kami berdoa dengan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus, kami berdoa, kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Firman Tuhan malam hari ini saya berikan judul jubah. Jubah ini adalah sesuatu kisah atau sebuah prinsip di dalam firman Tuhan yang dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru banyak arti, banyak sebuah makna yang sungguh indah yang Alkitab tunjukkan kepada kita. Dan biarlah hari ini kita pahami bahwa kita sudah dikenakan jubah kebenaran sama Yesus. Dan itu sebabnya biarlah hari ini kita mengerti bahwa otoritas Tuhan sudah bersama saudara dengan saya. Dan apapun yang kita hadapi hari ini, dalam kesulitan apapun, selalu fokus sama Tuhan, fokus sama kasih-Nya, fokus kepada apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Dan ketika fokus kita berubah, ketika fokus kita benar, maka kehidupan kita dimerdekakan sama Tuhan. Seringkali hanya sesederhana itu. Seringkali hanya sesederhana itu. Kita fokusnya kita alihkan kepada kebenaran firman. Hidup ini jadi makin berarti. Bahkan tanpa dengan kekuatan sendiri lagi, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, takut itu sirna, kebimbangan itu sirna dengan sendirinya. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi dengan kita fokus kepada Dia, kita makin tahu bahwa oh iya ya, saya udah dikasih sama Tuhan, saya sudah diberikan ini sama Tuhan. Seringkali justru yang dibohongi sama iblis adalah kita dibohongi atau dibutakan tentang apapun yang sudah kita terima di dalam Kristus Yesus. Buka bersama-sama saya di kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Kejadian pasal yang ketiga, ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Di sini pertama kali sebuah jubah, dalam tanda kutip, sebuah pakaian, sebuah atribut dikenakan sama manusia karena manusia itu jatuh ke dalam dosa. Jadi ikuti prinsip ini sehingga kita mengerti apa yang Alkitab ajarkan tentang sebuah jubah kebenaran. Kejadian 3 ayat 7 mengatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Adam dan Hawa sadar mereka jatuh dalam dosa, dan kemudian mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ini pertama kali sebuah pakaian dikenakan sama manusia. Karena manusia diciptakan, manusia saat itu mereka tidak ada busana, mereka berjalan tanpa rasa malu karena dosa belum menyusup dalam hidup mereka. Pertama kali dosa masuk ke dalam hidup mereka, mereka sadar mereka telanjang, mereka malu, mereka membuat sebuah pakaian yang dibuat dari daun pohon ara. Nah, daun pohon ara itu kemudian ada artinya juga, nanti sebentar kita lihat ayatnya. Dan Alkitab itu selalu
memiliki makna yang dalam sekali, dan setiap ayat yang kita baca itu ada arti, bahkan sampai angka-angka pun itu juga tidak sembarangan ditulis. Ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, ayat 8, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman, di dalam sebuah baju yang dikenakan atau dibuat sama manusia. Setelah ayat itu berbunyi, setelah ayat itu didokumentasikan, ayat berikutnya manusia takut kepada Tuhan. Takutnya dalam arti yang salah. Takutnya yang adalah ketakutan nama Tuhan. Takut Tuhan marah, takut Tuhan murka, takut Tuhan menghukum, dan seterusnya dan seterusnya. Itu masih terjadi sampai hari ini kalau kita nggak sadar. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Waktu Tuhan mengatakan atau bertanya, "Di manakah engkau?" itu bukan berarti Tuhan tidak tahu di mana mereka berada. Tuhan mau supaya mereka mengaku, Tuhan mau supaya mereka terbuka sama Tuhan, karena ada perkara indah yang Tuhan akan lakukan di saat itu pun. Dia akan lakukan perkara yang luar biasa. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Bapak Ibu, ayat ini atau perikop ini berbicara tentang dosa. Kita sudah pernah bahas di tempat ini, hukuman daripada dosa adalah maut. Dan maut atau kematian itu jangan pernah dipikir kematian adalah sesuatu proses di mana sesuatu yang mati itu hilang. Nggak ada, tidak seperti begitu. Manusia adalah manusia roh. Bahkan malaikat pun diciptakan, dia adalah sosok roh. Ya, jadi kalau sampai dikatakan nanti iblis dicampakkan ke api neraka dan dia mati di sana, matinya itu artinya dipisahkan dari hadirat Tuhan selamanya. Kita pun manusia secara roh gitu ya. Ketika kita tidak memilih Tuhan sebagai juru selamat, neraka tidak pernah diciptakan buat manusia, tetapi manusia akhirnya memilih untuk ikut dia di sana. Jadi kalau dikatakan kematian di api neraka, itu bukannya berarti orangnya lenyap, Bapak Ibu. Kematian itu artinya dipisahkan dari hadirat Tuhan, karena manusia rohnya itu akan terus ada. Lebih mudah untuk manusia kalau misalnya sampai kepada hukuman itu, dia hilang begitu saja, tidak rasakan apa-apa. Itu tidak. Kematian adalah artinya dipisahkan dari hadirat Tuhan. Dan 3 fase kematian yang sangat mengerikan. Yang pertama dipisahkan dari hadirat Tuhan di Taman Firdaus ini, kemudian manusia roh dipisahkan dari tubuh, dan di atas kayu salib, kematian yang paling mengerikan yang adalah dipisahkan dari Tuhan selamanya, itu dibatalkan di kayu salib. Sehingga kita yang percaya kepada Dia, hukuman dosa itu dihapus. Jadi jangan sekedar hanya mengenal karya salib, hanya dosa dihapus saja. Tetapi kita juga harus nyatakan dan kita harus tahu dengan persis bahwa hukuman dosa pun yang adalah maut, yang adalah pemisahan kekal dari Tuhan, itu pun dihapus. Percuma kalau dosanya dihapus, hukuman dosa atau maut itu nggak pernah dihapus. Menjadi sesuatu yang sia-sia, tidak. Karya salib itu sempurna, karya salib itu komplit, karya salib itu permanen, diberikan komplit buat manusia. Jadi dosa dihapus, hukuman dosa pun dihapus, fase kematian yang paling mengerikan yang adalah dipisahkan dari Tuhan selamanya, itu pun dihapus. Bagi orang-orang yang mau terima Dia sebagai juru selamat. Jadi siapapun yang mendengar ini, kalau engkau belum terima Yesus sebagai juru selamat, terimalah Dia sebagai juru selamat atas hidupmu. Hidupmu dijamin kekekalan bersama-sama dengan Dia. Hukuman maut, hukuman dosa dihapus atas hidupmu. Terima Dia dengan iman. Nyatakan hari ini, jangan tunda. Terima Dia sebagai juru selamat atas hidupmu. Nah, itu tadi kita bicara soal pakaian yang pertama yang manusia buat. Manusia membuat sebuah pakaian dalam tanda kutip dari daun pohon ara. Nah, pakaian yang pertama yang Tuhan buat untuk manusia, yaitu adalah sebuah, kita bisa katakan jubah kebenaran, pakaian kebenaran. Itu ditulis di Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Kejadian pasal yang ketiga ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jubah kebenaran, the robe of righteousness, pertama kali dibuat sama Tuhan, terjadi di Kejadian pasal yang ketiga ayat 21. Terjadi korban pertama di dalam prosesi penyelamatan manusia yang akan hadir ribuan tahun setelah itu.
Pengorbanan pertama adalah seekor hewan dikorbankan hari itu. Dikuliti, diambil, dan waktu dikenakan kepada manusia, manusia tertutup dengan darah itu. Kita akhirnya tahu bahwa terjadilah prosesi-prosesi korban di dalam perjanjian lama, dan kita sudah tahu akhirnya Ishak salah satu contoh metafor daripada kehadiran Yesus, ketika akhirnya pada akhirnya nanti bukan sekedar anak domba yang disembelih seperti yang tertulis di dalam perjanjian lama, anak domba Allah dikorbankan di kayu salib pada akhirnya. Tetapi pengorbanan yang pertama atau pencurahan darah yang pertama itu didokumentasikan di Kejadian 3 ayat yang ke-21. Dan kulit itu dikenakan kepada manusia. Dan itu merupakan pakaian daripada Tuhan, dan itu merupakan sebuah preseden di mana terjadilah sebuah prinsip, yaitu Tuhan mengenakan jubah kebenaran kepada anak-anaknya. Yesaya 61 ayat 10 mengatakan begini. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Yesaya, kalau saya selalu katakan kitab Yesaya itu adalah, kalau bagi saya, kalau saya belajar Alkitab, Yesaya kalau bagi saya itu seperti perjanjian baru ditulis di perjanjian lama. Satu kitab yang penuh dengan sangat mesianik, selalu mengarah kepada kehadiran Yesus yang terjadi beberapa ratus tahun setelah penulisan itu. Yesaya dapat banyak pewahyuan tentang kehadiran Yesus. Salah satunya ini, the robe of righteousness. Nah, tadi kita udah lihat apa yang terjadi dengan daun pohon ara. Coba perhatikan ini. Apapun yang manusia buat untuk menutup dosanya, kalau dia tidak biarkan Tuhan yang menutup, atau dia tidak datang kepada Tuhan, dan dia biarkan Tuhan yang mengampuni dia, Tuhan yang menutup, Tuhan yang menghapus semuanya, keterbukaan terjadi di depan Tuhan. Ketika itu tidak dilakukan, itu selalu menjadi sebuah jubah kemunafikan. Dan daun pohon ara ketika dibuat sama manusia untuk menutup dosa manusia, menutup yang namanya manusia sadar bahwa dia telanjang pada saat itu. Itu didokumentasikan di Markus pasal yang ke-11 ayat 12 sampai 14. Coba kita baca sama-sama. Markus pasal yang ke-11 ayat 12 sampai 14. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Dia melihat pohon ara, sama seperti yang dikenakan sama manusia di awal, yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu, tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ini perikopnya adalah judulnya pohon ara yang dikutuk. Bapak Ibu begini, kalau kita hanya baca begini aja mungkin kita tidak mengerti esensinya. Kalau kita mengeksposisi ayat ini, yang terjadi adalah pohon ara itu selalu berbuah dulu, baru berdaun. Saya ulang ya, pohon ara itu karakternya selalu berbuah dulu, baru berdaun. Jadi kalau sampai Yesus atau ayat ini atau Markus mengatakan kepada kita, bahwa kalau dia lihat pohon ara itu sudah ada daunnya, otomatis dia sudah harus ada buahnya. Itu karakter daripada pohon ara. Makanya ketika dia menghampiri di sana, nggak ada buahnya, tetapi daunnya lebat, itu lambang daripada kemunafikan. Itu lambang daripada manusia mengenakan sebuah jubah. Seolah-olah dia baik-baik atau hidup benar, tetapi di dalamnya semuanya banyak yang disembunyikan sama dia. Itu sebabnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan dia membuat semat daripada pohon ara untuk menutup ketelanjangan manusia pada saat itu diterjemahkan di perjanjian baru merupakan sesuatu kemunafikan. Dan hati-hati, hari ini mungkin kita tidak urusan sama daun pohon ara, tetapi kehidupan kita seringkali kita pertontonkan yang baik-baik saja, dan di belakang itu ternyata ada kehidupan kedua yang terjadi. Ingat, kata integritas adalah artinya wholeness. Di depan, di belakang, depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri sama. Di depan pintu, di balik pintu sama.
Integritas, wholeness itu adalah kata dasar daripada sebuah kekudusan, holiness. Jadi kekudusan itu adalah depan belakang sama udah. Makanya saya nggak tahu saya pernah cerita di sini atau tidak. Saya sedih sekali waktu ini terjadi sudah lama, 15-an tahun yang lalu mungkin, seorang diakones gereja yang menjadi hospitality, dia antar saya ke depan gereja, dia bilang, "Pak, nanti ini mobil saya antar Bapak pulang," gitu ya. Terus saya tanya, "Ibu nggak ikut? Suami nggak ikut?" "Enggak Pak, Bapak diantar sama supir saya." Di mobil saya lagi naik berdua sama supirnya, tiba-tiba dalam waktu 5-10 menit udah jalan, supirnya bilang, "Pak, ada kerjaan nggak buat saya?" Saya bingung, saya bilang, "Kenapa mau kerjaan dari saya?" Dia tiba-tiba nangis, "Saya nggak tahan Pak kerja di sini." Dia nangis, saya dalam hati gini, ini mobil bagus, gaji juga pasti bagus, ngapain mau cari kerjaan? Tiba-tiba dia ngomong begini, sesuatu yang sangat mengejutkan saya. "Pak, tiap hari Pak, saya dianjing-anjingin Pak sama ibu yang tadi. Karena dia adalah majikan saya." Saya bilang gini sama dia, "Mas, saya kenal ibu itu udah bertahun-tahun. Setiap kali saya pelayanan di gereja itu, dia hospitality-nya Pak. Mas." Dia bilang gini, "Pak, setiap hari Pak, dia kalau duduk di belakang saya salah jalan ke kiri atau ke kanan, anjing, sampai saya mimpi anjing Pak. Bapak kalau nggak percaya tanya sama orang-orang di rumah Pak, itu mbak-mbak di rumah pembantu dianjing-anjingin sampai anjing di rumah juga takut sama ibu," katanya gitu. Coba. Saya bilang, "Mas, saya kenal sama dia udah lama Mas. Itu orang baik." Tahu dia bilang apa? "Kalau hari Minggu dia baik Pak. Kalau Senin sampai Sabtu Pak nggak karu-karuan Pak. Pak tolong saya Pak, kalau ada lowongan boleh lah Pak saya kerja buat Bapak." Itu. Saya terganggu loh hari itu. Karena sebelum itu saya udah kenal dia bertahun-tahun. Munafik. Itu Alkitab sudah kasih tahu. Jubah apa yang kita pakai hari ini? Apakah jubah kebenaran dari Tuhan kita biarkan Tuhan pulihkan saya? Atau kita pakai jubah daripada daun arah yang senantiasa hidup di dalam kemunafikan? Baca bersama-sama saya di Lukas pasal yang ke-15. Apa yang terjadi ketika anak yang terhilang itu kembali kepada bapaknya. Dan ada sebuah prinsip yang luar biasa di sini. Lukas 15 ayat 17 mengatakan begini. Lalu ia menyadari keadaannya. Ini si bungsu kan pergi ya dari bapaknya. Dia minta uang dari bapaknya, dia ambil uang dari bapaknya. Dia tidak mau tinggal sama bapaknya. Saya sudah pernah ajarkan itu sedikit. Dia melepaskan akses dari bapaknya. Ingat, ini adalah gambaran kita kepada Bapa di sorga. Hubungan kita kepada Bapa di sorga itu melekat seperti ranting melekat kepada pokok anggur. Akses. Dia melepaskan akses karena dia mau independen. Makanya dibilang, "Saya berikan harta menjadi milik saya karena saya mau pergi." Nah, setiap orang yang melepaskan akses dan ingin jadi pemilik atas hidupnya sendiri, orang itu pasti terpuruk dalam hidupnya. Karena dia terlepas dari sumber. Alkitab mengatakan dengan jelas ya, kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 26, Tuhan berfirman kepada tanah, kepada bumi, kepada pertama tanah, air, bumi. Ketika dia menciptakan elemen-elemen itu, menciptakan tanaman, menciptakan tumbuh-tumbuhan, berfirmannya kepada tanah. Menciptakan ikan, berfirmannya kepada air. Menciptakan binatang melata, berfirmannya kepada bumi. Dia lagi menunjukkan kepada kita, saya menciptakan sumber bagi semua apa yang saya ciptakan. Jadi dia lagi ngasih tahu ketika prosesi penciptaan itu, dia lagi kasih tahu sama kita, saya lagi kasih tahu sama ikan-ikan itu bahwa sumbernya adalah air, karena saya berfirman kepada air. Hendaklah tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, dia berfirman kepada tanah, sehingga kita waktu baca itu harusnya kita paham, tanah itu tumbuhan itu sumbernya tanah. Tapi waktu dia menciptakan manusia, dia tidak pernah berfirman kepada tanah, dia tidak pernah berfirman kepada air, dia tidak pernah berfirman kepada bumi, dia berfirman kepada dirinya sendiri. Let us make man. Pertama kali impresi Tritunggal terjadi itu ada di Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia. Dia bicara sama dirinya sendiri, dia berfirman kepada dirinya sendiri. Dengan kata lain, dia lagi ngasih tahu sama kita, sumber daripada Bapak, Ibu, dan saya adalah Tuhan. Berani-berani terpisah dari sumbernya, gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa berfungsi.
Itulah artinya sumber. Nah, ini anak ini melepaskan akses, melepaskan sumber. Dia mau supaya hidupnya menjadi miliknya sendiri. Dia akhirnya menyesal, dia balik, ayat 18 dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Dia mau pulang, dia nggak ngerti prinsipnya, dia bilang, udahlah hukum saya aja deh. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya tuh telah melihatnya, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Ini parables, ini perumpamaan sedang dikasih tahu sama orang Farisi. Jadi kita harus lihat konteksnya. Ketika orang Farisi diberitahu tentang perumpamaan ini merupakan sebuah tindakan yang sangat-sangat tidak terhormat bagi seorang pria Yahudi. Ketika dia berlari itu dia lagi angkat jubahnya. Bayangin, orang Farisi lagi dikasih tahu sama Yesus, segitu sayangnya saya sama anak saya, sampai saya angkat jubahnya. Dan kalau Bapak Ibu meneliti tentang prinsip atau budaya mereka pada saat itu, kalau ada anak keluar dari rumahnya dan ngambil harta bapaknya, di dalam hukum desa pada saat itu ada hukum namanya kezazah. Hukum kezazah itu artinya kalau kamu keluar dari desa atau kampung ini bawa uang orang tuamu, walaupun itu uang keluargamu, kamu sedang membawa uang devisa keluar artinya. Jadi kalau kamu kembali, ya, kita akan cegat kamu di luar desa, kita akan adili kamu di sana. Akan diadili sama seluruh desa. Nah, waktu bapaknya lari mendapatkan anaknya, karena dia artinya scanning di horizon, dia lihat anaknya di kejauhan, anaknya udah kelihatan, dia lari mendahului semua orang kampung. Karena dia mau peluk anaknya, dan ketika kampung atau orang desa itu melihat tindakan itu, proses kezazah dibatalkan. Karena bapaknya udah terlebih dahulu datangin anaknya. Itu budaya mereka loh. Jadi waktu Farisi mendengar ini, mereka terbengong-bengong. Yesus lagi kasih tahu parables atau perumpamaan yang luar biasa ini. Ayahnya berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Itu maknanya luar biasa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Oh, itu banyak manusia tetap ngomong gitu sama Tuhan. Hari ini Yesus katakan begini sama kita, ribuan tahun yang lalu. Aku meteraikan semua karya di salib dengan kata, sudah selesai. Dan hari ini semua kita yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat, sudah dilayakkan sebagai anak. Sudah diberikan sebuah materai keselamatan, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan perhatikan ini, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari apa? Jubah yang terbaik, the robe of righteousness. Ini gak sembarangan, ada 3 elemen dikasih, gak sembarangan ini. Gak sekedar ditulis, gak sekedar diucap, gak. Itu ada artinya. Robe of righteousness, dikasih jubahnya, dibilang, no, kamu anak saya. Kamu yang bersalah saya benarkan hari ini. Sama seperti saudara dan saya hari ini. Sudah dikenakan jubah kebenaran. Kemudian yang kedua dikatakan apa? Kenakan cincin pada jarinya. Bapak Ibu kalau mau belajar ini ada di YouTube saya udah expound satu-satu. Ada lihat aja di situ di playlistnya judulnya Anak yang Terhilang. Itu satu-satu saya bahas di situ. Eksposisi tentang ini. Nah, jubah itu lambang kebenaran. Kemudian dikatakan di situ kenakan cincin. Cincin ini otoritas. Karena saat itu cincin bisa disematkan ke dalam sebuah letter atau sebuah surat. Itu menjadi sebuah meterai. Itu lambang otoritas. Saya kasih kamu otoritas. Kamu atas nama saya. Kamu adalah anak saya. Kamu punya otoritas di rumah ini. Dan yang terakhir dikasih adalah sepatu pada kakinya. Lambang sonship. Sepatu atau sendal itu lambang daripada kamu tuh anak saya. Jubah, cincin, sepatu. Yang pertama apa? Jubah. The robe of righteousness, ditutup sama Tuhan. Sama seperti ribuan tahun yang lalu di Taman Firdaus ketika pengorbanan yang pertama terjadi, dikenakan kulit daripada hewan tersebut. Banyak Bapak Ibu contoh-contoh yang lain, saya nggak bisa bahas semuanya. Salah satunya adalah kisah juga, adalah sesuatu kisah tentang Daud. Ya, coba kita buka sama-sama 1 Samuel 30, ayat yang pertama.
1 Samuel 30 ayat yang pertama mengatakan begini, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ya, Ziklag telah dikalahkan oleh mereka, dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang-orang di sana, tua dan muda, ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya, diambil orang-orang di sana, termasuk istri daripada Daud. Mereka berduka, mereka berkabung, mereka sungguh sedih, mereka hancur hatinya. Perhatikan apa yang terjadi, ayat yang ke-7 coba lihat, 1 Samuel 30 ayat yang ke-7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Dikatakan begini, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Bapak Ibu, efod itu adalah jubah bagi imam pada saat itu. Bagi suku Lewi ketika mereka datang untuk melakukan prosesi pengorbanan. Itu diambil sama Daud, diminta sama Daud. Sebelum saya nanya sama Tuhan, sebelum saya berdoa kepada Tuhan, ambil jubah itu. Ambil jubah efod itu. Jubah yang berwarna merah, ungu, dan biru. Itu efod. Berikan kepada saya, dan kemudian ayat berikutnya dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dia pakai dulu jubah itu. Ini semuanya lambang-lambang fisik. Makanya saya selalu katakan kan, kalau perjanjian lama itu serba fisik semuanya. Hari ini enggak, semua yang serba fisik kan dimasukin ke sini. Saya udah katakan berkali-kali. Dari bait Allah, sekarang kita adalah bait Roh Kudus. Dulu Sabat yang sangat sakral, hari ini masuk ke dalam perhentian Tuhan, tinggal dalam damai Tuhan. Dulu efod, dulu jubahnya secara real, secara fisik. Hari ini jubah kebenaran ke dalam hidup kita. Jadi hari ini ya Bapak Ibu, kalau ada serangan iblis, ada apapun, jangan fokus kepada apapun godaan yang ada di luar, ketidakpastian ada di luar. Lihat kepada dirimu, bilang di kaca, Tuhan terima kasih, Engkau telah memberikan jubah kebenaran bagi saya. Terima kasih, begitu sayangnya Engkau sama saya, Engkau yang membela hidup saya. Jubah itu dikenakan loh sama Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita gak sadar. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dia tanya, boleh gak saya kejar gerombolan itu? Karena dia bingung harus kemana. Akan dapatkah mereka kususul? Kemana mereka pergi? Dan ia berfirman kepadanya, Tuhan berfirman, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Kemana coba nyusulnya? Mereka udah kabur jauh-jauh toh. Jubah kebenaran, pertolongan Tuhan, artinya hari ini akan membawa Bapak Ibu dan saya kepada orang yang tepat, kesempatan yang tepat, dibawa kepada tujuan yang tepat. Dan perhatikan apa yang terjadi. Ketika mereka pergi, mereka akhirnya bertemu dengan seorang pemuda. Coba lihat ini ayat yang ke-13. Ayatnya yang ke-11. Kemudian mereka menemui, ayat 11, seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Siapa orang ini? Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Siapa orang ini? Siapa bocah ini? Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak, siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawab orang ini, jawab anak muda ini, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan Amalek yang menyerang Ziklag, kotamu. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Tuhan izinkan dia jatuh sakit supaya dia tertinggal dan dia menjadi akhirnya sumber informasi kemana Amalek itu lari. Dan orang ini dipertemukan sama Daud. Ayat 15 maksud saya. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Singkat cerita, dikasih tunjuk arahnya. Dan akhirnya ayat yang ke-18, ayat ke-17 dikatakan, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam.
Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Ketemu orang Amaleknya. Kecuali 400 orang muda melarikan diri dengan menunggang kuda. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Dan juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang daripada mereka. Kalau Tuhan beracara, itu semua dimulai dengan sebuah jubah. Dengan sebuah jubah, Tuhan, tolong aku Tuhan. Hari ini sadarilah diri kita bahwa kita sudah menerima jubah kebenaran daripada Tuhan. Dan perhatikan kalimat ini di perjanjian baru dikatakan Galatia 3 ayat 26 dan 27 mengatakan sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Ya. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Perhatikan ini. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi apapun serangan daripada iblis, apapun kekhawatiranmu hari ini, lihat dan bilang sama dirimu, tidak, aku sudah dikenakan jubah kebenaran sama Tuhan. Artinya, aku punya otoritas, aku punya kuasa daripada Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Bapak Ibu, kita lagi jalan di sebuah perjalanan. Misalnya ada seorang pria kurus memberhentikan mobil kita. Yang kita lihat bajunya toh. Kalau bajunya baju polisi, kita berhenti. Karena dia punya kuasa dan otoritas. Walaupun tubuhnya kecil. Tapi ketika tubuh kecil itu, atau orang yang sebaliknya justru badannya besar, tapi gak punya baju otoritas, kita akan jalan terus. Saya pernah di Amerika tahun 90 ya. Saya dulu sebelum bertobat suka ngebut lah. Saya ngebut-ngebutnya di belakang saya nggak tahu itu mobil polisi, karena kan saya lihat di spion. Dan dia tidak pakai lampu sirene di atas. Dia seolah-olah seperti mau kebut-kebutan sama saya. Jadi saya sengebut-ngebutnya 140 km per jam. Teman saya di sebelah saya, wah ayo seru nih, kita masih kuliah. Tiba-tiba lampu sirenenya itu ada di grill depan. Waktu dia nyalip saya nggak berhenti. Karena saya lampu sirene apaan, waktu dia lewat di samping kiri saya. Baru saya lihat ada lambang polisinya, baru saya stop. Saya kena denda ratusan dolar saat itu. Otoritas. Jadi harusnya iblis takut sama kita. Karena kita punya jubah kebenaran. Seringkali kita dibohongin sama dia. Dan hati-hati Bapak Ibu, kalau kita baca ceritanya Naaman, dia tidak mau menanggalkan jubah rajanya, jubah panglimanya. Karena dia disuruh sama Elisa untuk mencelupkan dirinya ke dalam sebuah sungai. Coba baca ini. 2 Raja-Raja 5, saya kasih beberapa contoh lagi ya. 2 Raja-Raja 5, coba lihat. Ayatnya yang ke-10. 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Banyak orang masih mengenakan jubah dirinya sendiri, yang adalah status, yang adalah jabatan, yang adalah kesombongan daripada dirinya. Dia malulah. Dia bilang, kenapa sih kamu gak gerak-gerakin tangan aja? Saya ini pakai baju panglima loh. Saya ini panglima Aram. Ngapain saya disuruh masuk ke dalam sungai itu? Kemudian dia bargain lagi. Dia mulai ngomong lagi di ayat berikutnya. Dia bilang begini. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Saya gak mau masuk sungai di sini. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir, kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati? Seringkali Tuhan bilang, tanggalkan kesombonganmu, karena bukan baju itu yang saya mau kamu pakai. Pakailah baju kebenaran yang saya pakaikan, kenakan kepada kamu. Justru itu membawa kemuliaan bagi namaku. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, ayat 13, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia
membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu apa? Pulihlah tubuhnya. Kembali seperti tubuh seorang anak dan menjadi tahir. Ini jubah kesombongan. Belum lagi kalau kita bahas tentang Yusuf, saya nggak punya waktu. Tentang Yusuf, dikasih jubah sama ayahnya, dia sombong, ada kesombongan lah di situ. Dia dipilih, dia paling disayang daripada yang lain. Dia masuk ke tempatnya Potifar, dia hidup benar di situ. Dan waktu dia dirayu sama istri daripada Potifar, jubahnya ditinggalkan. Seringkali ada hal-hal yang perlu kita korbankan dalam hidup kita supaya nanti Tuhan akan kenakan jubah yang luar biasa. Perhatikan apa yang terjadi. Kejadian pasalnya yang ke-39. Kejadian pasalnya yang ke-41 aja kita lihat ya. 41 ayat 42. Kejadian 41 ayat 42. Setelah jubah yang dikorbankan sama dia lepaskan. Ketika dirayu sama istri Potifar, perhatikan ini. Sesudah itu, Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungannya kalung emas pada lehernya. Tanggalkan jubah kesombongan, jubah duniamu. Kalau Tuhan yang kenakan jubahnya, promosi datang daripada Tuhan. Perkenanan datang daripada Tuhan, dan pembelaan datang daripada Tuhan. Kalau jubah itu yang kita kenakan, kita menjadi orang yang tidak akan takut lagi. Takut itu normal, hidup dalam ketakutan kita tidak akan lagi. Kita tidak akan bimbang lagi. Bahkan ketika orang menyerang status kita, orang menyerang apapun itu. Ingat, Markus 15 ayat 17 mengatakan begini. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus. Markus 15 ayat 17. Menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Jubah yang dikenakan sama Yesus warna ungu, itu ada artinya. Kenapa? Itu lambang daripada raja. Diolok-olok dia. Hei raja Yahudi, diolok-olok, dikasih jubahnya warna ungu. Semua prosesi yang terjadi di salib, itu semuanya adalah proses penebusan. Jadi apa yang terjadi di situ, supaya hari ini kita tidak alami itu lagi. Jadi hari ini ketika kita dikenakan jubah kebenaran itu. Dan ketika ada orang yang menyerang, berusaha mengganggu, mengambil jubah itu, ingatlah, lihat kepada diri kita. Tuhan terima kasih buat jubah kebenaran ini. Ada orang menghakimimu bilang, Tuhan terima kasih buat jubah kebenaran ini. Yang Tuhan sudah kenakan sama aku. Tuhan gak lihat lagi masa laluku. Orang boleh menyerang, kita fokusnya kepada jubah kebenaran. Dan pada akhirnya, baca sama-sama saya di Lukas pasal yang ke-8 ayat 43 sampai ayat 48 mengatakan begini. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang, menjamah jumbai jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Hanya ujung daripada jubahnya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Karena tidak ada yang mengakuinya. Berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Ini rame banyak orang. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatan yang ketahuan, ia datang dengan gemetar tersungkur di hadapan Yesus, menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia. Bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Kata Yesus kepada orang itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Dulu sebagai penutup, jubah itu dikejar-kejar. Bahkan ada beberapa ayat di perikop-perikop seperti di Markus misalnya. Itu orang tuh ngejar untuk pegang jubahnya Yesus supaya mereka sembuh. Bapak Ibu, kabar baik hari ini, jubah itu sudah dikenakan kepada kita semuanya. Itu sebabnya kita diberikan kuasa dan otoritas hari ini. Engkau dalam kondisi sakit, pandanglah jubah itu, bilang Tuhan terima kasih. Engkau sudah memberikan itu kepada saya. Saya gak mau lagi dibohongin sama iblis. Terima kasih engkau sudah benarkan aku ketika aku terima engkau sebagai juru selamat. Layakkan aku di hadapanmu. Ada orang menyerang karaktermu, orang beropini tentangmu, bilang Tuhan terima kasih. Ada the robe of righteousness yang Tuhan sudah berikan sama aku. Saya percaya banyak ibadah terjadi di mana-mana. Tapi hari ini Tuhan katakan ada kuasa tercurah di Bethany Nginden.
Kenapa? Karena di sini semuanya pada fokus kepada jubah itu. Ada kuasa yang tercurah di tempat ini. Karena saudara datang dengan satu tujuan dan satu fokus. Tuhan, aku percaya bahwa jubah kebenaran itu bukan sekedar aku jamah saja, tapi hari ini sudah dikenakan ke dalam hidupku dan keluargaku. Apapun terjadi Bapak Ibu, berdoalah seperti Daud. Berdoalah dengan effort, berdoalah dengan Tuhan terima kasih. Aku sudah diberikan jubah kebenaran. Otoritas sorgawi sudah ada bersama dengan aku. Apapun masalahmu, apapun kebimbanganmu, ingat jubah itu sudah dikenakan sama kita. Ayat terakhir, Yoel katakan begini. Kitab Yoel pasal yang kedua ayat 13. Koyakanlah, Yoel pasalnya yang kedua ayat 13. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, jangan jubahnya. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Koyakan hatimu itu artinya serahkan hatimu kepada Dia. Dan jangan pakaianmu, jangan jubahmu. Orang mau serang apapun, engkau sudah diselimuti dengan jubah kebenaran. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat pelajaran ini. Terima kasih Tuhan buat the robe of righteousness. Terima kasih buat jubah kebenaran ini Tuhan. Bahwa hari ini kami dimerdekakan. Hari ini kami datang kepada Tuhan bukan dengan usaha kami lagi cari-cari jubah kebenaran. Kami sudah dikenakan jubah kebenaran. Biarlah kami sadar hari ini Tuhan, bahwa jubah itu sudah dikenakan kepada setiap kami ketika kami terima Yesus sebagai juru selamat. Artinya, stigma apapun, tuduhan apapun tentang masa lalu kami, itu tidak akan pernah mempan terhadap hidup kami. Karena kami tahu bahwa di mata Tuhan, kami adalah anak, kami adalah ahli waris, kami adalah orang yang punya hak penuh atas semua janji Allah. Kami dikenakan jubah itu, kami dikasih sendal yang menyatakan kami adalah anak, kami dikasih cincin yang melambangkan otoritas. Dan bahkan engkau lari mendapati kami waktu kami datang dan bertobat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran ini. Terima kasih buat jubah ini Tuhan. Biarlah kami fokus dan sadar bahwa kami sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Dan apapun yang sedang kami alami hari ini, kami tahu bahwa pembelaan Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, meteraikan firman ini. Karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.